Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Channel nama gue Matovan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Dia dan dia ini berdua nih ya kan. Gua ya gimana ya, bingung gitu loh. Gimana ya, gua ambil persepsi tengah-tengah aja ya kan. Jadi tuh kasusnya sih ya tanggal 19 sih, maksudnya ya baru-baru inilah ya kan. Gua kenapa ngebahas beliau karena Kapolda itu ngundang ya kan, bukan ngundang jatuhnya tuh kan pas beliau itu datang di Indonesia nih ya kan. Nah ya namanya orang ya kita tahulah gubernur kita ya kan gitu loh. Jadi gua kenapa ngebahas ini tuh karena gimana ya karena polisi ini tuh udah mengundang gubernur kita ya kan, gubernur DKI Jakarta ya kan, yang masalah gimana ya, dia buat gua gimana sih ya, jadi gimana ya namanya peraturan harus dilanggar, cuman ya gue nggak tahu lah gimana etikanya. Gue bingung semua, gue bingung sebenarnya. Jujur aja gue berusaha untuk tengah-tengah ya, kita pikir logikanya untuk seorang umat Islam ya kan. Kita ya wajar sih sebagai kita yang menghormati dan menyayangi menyayangi lah ya kan seorang habaib itu, ya kita datang ya kan, cintangan segala macam. Cuman ya jatuhnya gimana ya gua kan emang nggak kesana, nggak ke lokasi karena gua nggak tahu rumah beliau. Jadi gua juga nggak tahu gimana bisanya. Cuman gua bisa bilang tuh jangan milih-milih gitu loh. Gue di sini tuh bilang, kenapa gue bilang netral, gue ya bisa dibilang tuh kalau emang dua-duanya salah ya dia salahin gitu loh, jangan usah milih-milih gitu loh, itu aja. Kalau misalkan emang ini adalah perang ataupun pengusuhan atas suatu oknum agama atau dan sebagainya manapun, gue nggak peduli, istilahnya gini loh, lu lagi begini ya kan, udahlah nggak usah gitu deh, lu fokus aja sama masalah kopi tempe kelak gitu loh. Gue bosan di rumah tuh, nggak, please kelagin dulu dong, please kelagin. Lu hidup lu pada berantakan gara-gara gini semua, pada berantem semua, nggak ada ujung-ujung. Gimana ya, gue nggak mau terlalu ini banget, peduli banget. Cuman kalau nggak peduli banget tuh malah kayak permintaannya pada begitu gitu loh. Iya, kita tahu semua negara ini perlu namanya kritik dan saran. Cuman kalau masalah begini tuh jangan gimana sih, jangan milih masalah ini yang satu Bapak Presiden, anaknya ini yang bukan gitu loh, jangan gitu loh. Makanya gue juga tuh lihat tuh ini berita ini screenshot gue ya udahlah. Terus kemarin juga sempet sih gue nyari terus ada nih ya kan, bukan bisa bilang guru kita lah, kita menganggap guru aja ya kan. Jadi kita menganggap kasus ini tuh guru dengan seorang manusia pemimpin kita. Enggak gini loh. Kalau misalkan ya kan, ini gue ambil dari Twitter loh ya. Nih dia bilang ini udah sesuai dengan prosedur ya kan.
sesuai prosedur nih ya kan. Cuman kok PP-nya dia itu ataupun PP-nya si berita itu tuh kenapa si ya itu dempet-dempetan gitu loh kan. Kalau misalnya ikutin prosedurnya protokol itu kan jarak satu dengan yang lain tuh 2 meter atau 1,5 meter. Ini kok dempet gitu loh, lu kayak ngapatin saf-saf sholat gitu loh. Ngapain? Ih, bego. Gue nggak tahu lah, nggak peduli ya kan gue. Jadi itu pendapat lu dah. Gue mau ngebaca nih, gue ngambil dari data Oke News ya kan. Jadi itu beliau nih Gus Mita nih ya kan, guru kita ngebahas juga nih. Dia bilang masa dalam tubuhnya ada darah Nabi, menghina orang lain ya kan. Itu judulnya ya kan. Terus gue baca nih maksudnya nih, ke intinya aja ya kan. Beliau tuh nggak menyebut tidak ada satupun di antara kaum muslimin boleh menghina para habaib, bukan, dia nggak bilang begitu. Cuman kenapa beliau tuh bilang dalam yang tadi yang dikutip yang di judulnya itu masa dalam tubuhnya ada darah Nabi, darah Nabi, terus menghina orang lain ya kan. Sedangkan kita tahu tuh kalau bahwa Rasulullah itu nggak pernah menghina orang lain ya kan, nggak pernah. Kalau misalnya orang lain itu udah kelewatan, itu pun juga kayak misalnya perang kaum muslimin dan kaum kafir itu juga kan Rasulullah juga tunggu aba-aba dulu kan dari Allah juga kan, nggak mungkin ucuk-ucuk langsung gitu loh. Jadi gimana ya, mungkin ya kita analogikan gini loh, mungkin beliau ini guru kita Habib ya kan, Habib Rizik ini, karena mungkin ya karena dia itu pada dasarnya dia kan mengajarkan bukan al-sunnah jamaah, bukan, maksudnya apa sih, gue lupa. Nah gini, dia kan ada gangguan, sorry ya. Jadi gini nih, gue ngejelasin nih. Jadi itu ada tiga ya, tahulah setiap manusia muslim tuh tahu ya kan. Nah ada namanya amal ma'ruf nahi munkar ya kan, ngajakin orang kebaikan nih ya kan. Itu ya kayak majelis salim, kayak majelis Rasulullah, Nurul Mustafa, itu dengan ngajak orang tuh dengan kata-katanya, tutur katanya ya kan. Nah itu dia melakukan amal ma'ruf nahi munkarnya itu dengan tindakannya dia gitu loh. Jadi kalau misalkan mungkin gini loh, ya namanya orang sudah tahu ilmunya, intinya dia udah tahu ilmunya ya kan, dia pasti bilang dia berusaha untuk mengamalkan. Karena ada sebuah hadis, gue lupa hadisnya apa, mungkin nanti gue bakal taruh di bawah linknya, di deskripsi lah hadisnya itu, bahwa ya begitu, maksudnya ya karena permintaan gitu tuh harus benar-benar dikasih arahan gitu loh, yang nggak selamanya orang pemerintahan itu salah, dan nggak selamanya itu di bagian pihak agama ya, gue sebut agama aja ya kan, itu salah juga. Enggak, lebih baik itu berdampingan gitu loh. Jadi satu dan yang lain tuh berdukung, nggak usah ngancurin begini loh, nggak usah, bakal capek, nggak bakal kelar gitu loh. Gitu gue pribadi ya. Ada sebagian ulama itu, ada yang emang alirannya dia emang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu emang kada keras. Ada juga yang pelembutan, karena ya jatuhnya gimana ya, kayak misalkan lu ganteng, lu jelek ya kan, itu harus ada pelengkapnya ya kan. Gak selamanya itu orang itu harus semuanya ganteng semua, itu nggak mungkin. Kalau misalnya semua itu orang mukanya ganteng, nggak ada yang namanya jelek, nggak ada itu namanya ganteng, nggak ada. Jadi itu jatuhnya itu ya saling melengkapi gitu loh, gitu. Cuman kalau misalkan ini udah melengkapinya udah kelewatan, yang satu
milihnya begitu, yang satunya begitu, ya kan? Itu udah kelewatan gitu loh, jangan begitu. Kasihan gitu loh, kasihan kitanya sebagai warga sipil ataupun negara rakyat gitu loh. Ya kan rakyat itu berusaha untuk percaya dengan dua loh. Agama, di pihak agama dan pemerintah tuh kami semua tuh berusaha untuk mempercayai, ya kan. Cuman kalau misalkan ujung-ujungnya pada berantem, siapa yang mau kita percayain coba gitu loh. Kesimpulan dari gue gini loh, kita nggak bisa salahin agama karena gini loh, agama itu udah sempurna maupun kalau kita ngomongin agama itu udah sempurna. Cuman kalau misalkan kita melabeli ataupun memberitahu nama agama itu masing-masing kayak Kristen, Islam segala macam dan lain-lainnya, ya jatuhnya ya kalau di Al-Quran tuh bilang Islam itu yang paling menyempurnai agama-agama lain itu, jadi pelengkapnya, ya kan. Jadi bisa gue bilang gini nih, kalau dalam kutipan Al-Quran itu ataupun Al-Quran itu, singkat gue Al-Quran apa hadis gitu loh, itu agama itu jangan disalahin gitu loh, nggak bisa karena itu agama itu adalah ciptaan Allah sendiri ataupun Sang Pencipta, ya kan. Gitu loh. Jadi yang kita salahin itu siapa? Ya orangnya, jangan salahin agamanya gitu loh. Kalau dari gue gitu loh, jangan salahin orangnya. Jangan salahin agamanya, tapi orangnya bukan agamanya. Itu aja dari gue, agamanya jangan disalahin. Agama itu udah benar, cuman yang salah itu kita, karena kita itu penuh dengan kekurangan gitu loh. Itu aja. Tau nggak? Sebenarnya sih gue udah lama banget bikin masalah komentarin masalah politik negara pemerintah, cuman gue nggak tahu dia nonton apa enggak, gue nggak peduli sebenarnya sih, cuman selalu udah mau denger apa enggak, itu aja sih. Cuman gue berharap gini, semoga kita hanya bisa berharap, ya kan. Semoga gitu loh, kita itu nggak berantem deh, ya kan. Gue berharap tuh sekalipun ya gini loh, kalau lu mau berantem ya jangan sampai kelihatan publik lah, biarin deh, nggak apa-apa deh kayak gitu. Lu kayak jatuhnya main belakang nggak apa-apa, cuman depan publik ataupun berita jangan ada gitu-gitu deh, karena itu udah bisa mempengaruhi sebuah mental seseorang, ya kan. Menurut gue bisa, makanya tuh gue bilang, kenapa bilang kalau mau gitu tuh di belakang aja. Ya bisa, karena tuh sama aja kita ngajarin orang lain tuh ya harus berantem gitu loh, harus bermusuhan. Kan bisa gitu loh, ngomong baik-baik, ya kan gitu. Itu susah kalau sama orang yang sok pintar sama sosok pintar itu, susah ngadepinnya. Kita mah yang orang normal, orang awam aja deh, orang pintar deh, orang biasa aja deh, diem aja deh, kelakuannya pada orang PA semua. Gue nggak tahu dan nih video bakal diklaim apa nggak, gue nggak peduli. Yang penting itu gue ngebahas keluh kesah gue, ya kan, masalah yang berita yang dua kubu atau enggak dua bagian, udah kayak orang musuhan, orang dingin atau enggak